Halo teman-teman, produktif, selamat datang kembali di channel ini. Coba jujur, siapa di sini yang sering banget terjebak dalam malas loop? Itu loh, lingkaran setan di mana kita tahu betul apa yang harus kita lakukan, mungkin menyelesaikan proposal kerja, mulai olahraga, atau belajar skill baru, tapi rasanya bantal dan Netflix jauh lebih menggoda. Kita sering berpikir masalahnya cuma satu, kita kurang disiplin atau mungkin kita memang terlahir malas. Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia dari salah satu budaya paling produktif di dunia, yaitu Jepang, dan Anda akan kaget karena ternyata solusinya bukan cuma soal paksaan atau disiplin keras yang menyiksa. Orang Jepang punya 4 filosofi kuno yang bukan sekadar teknik tapi cara pandang hidup yang secara fundamental menghilangkan rasa malas dari akarnya. Mereka tidak melawan rasa malas dengan keras kepala, melainkan dengan mengubah mindset dan proses, sehingga bekerja terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Jadi, siapkan catatan Anda, karena setelah ini Anda akan punya amunisi baru yang elegan untuk mengusir si malas dan mencapai produktivitas maksimal tanpa harus menyiksa diri. Rasa malas atau sering disebut prokrastinasi itu bukan selalu soal kurangnya energi loh. Sebenarnya otak kita ini super efisien, ia hanya akan mengalokasikan energi untuk hal-hal yang dianggapnya penting dan mendesak. Kalau kita merasa malas pada suatu tugas, itu seringkali karena tugas tersebut tidak punya bobot emosional atau tujuan yang kuat. Disinilah rahasia pertama muncul. Ikigai, secara harfiah, ikigai diterjemahkan sebagai alasan untuk eksis atau alasan untuk bangun di pagi hari. Ini bukan sekadar punya pekerjaan, tapi menemukan titik manis di mana hidup Anda terasa penuh makna. Bagi orang Jepang, terutama di daerah Okinawa yang terkenal dengan usia panjang penduduknya, ikigai adalah kompas yang menuntun mereka melewati hari-hari, membuat pekerjaan apapun, bahkan menyapu halaman atau merawat kebun, terasa sebagai kontribusi yang berharga, bukan beban yang harus dipikul. Ketika Anda memiliki ikigai, rasa malas akan mudah dikalahkan karena Anda tahu persis setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah bagian dari tujuan besar Anda. Bayangkan ikigai sebagai persimpangan dari 4 lingkaran besar. Pertama, apa yang Anda cintai, passion. Kedua, apa yang dunia butuhkan, mission. Ketiga, apa yang Anda kuasai, profession. Dan keempat, apa yang Anda dibayar untuk itu, vocation. Seringkali kita terjebak dalam 1 atau 2 lingkaran saja. Misalnya, Anda mencintai melukis, passion, dan menguasainya, profession, tapi Anda tidak bisa menghasilkan uang darinya. Jadi Anda malas karena merasa tidak ada hasilnya. Atau sebaliknya, Anda dibayar tinggi untuk pekerjaan yang tidak Anda sukai. Sehingga setiap Senin pagi rasanya seperti siksaan, dan rasa malas itu datang dalam bentuk kebencian terhadap pekerjaan ikigai, memaksa kita untuk mencari sinergi di keempat area ini. Menciptakan pekerjaan atau proyek yang tidak hanya mengisi dompet, tapi juga mengisi jiwa. Jadi ketika Anda malas, coba berhenti sebentar dan tanyakan, apakah tugas ini benar-benar terhubung dengan tujuan hidup saya? Jika tidak, mungkin Anda tidak perlu melawan rasa malas, tapi perlu mengubah arah. Kalau ikigai memberikan Anda why yang kuat, maka Kaizen akan memberikan Anda how yang super praktis untuk memulai, terutama saat tugas terasa sangat besar. Kita seringkali menunda pekerjaan besar karena kita membayangkan harus mengerahkan 100% usaha, 100% fokus, dan hasil 100% sempurna, sekaligus otak kita langsung shut down dan berkata, nanti saja, energi kita tidak cukup. Kaizen secara harfiah berarti perbaikan baik atau perbaikan berkelanjutan. Filosofi ini sangat terkenal di dunia manufaktur Jepang, khususnya Toyota, di mana setiap pekerja didorong untuk membuat perubahan kecil setiap hari untuk meningkatkan efisiensi. Dan hasilnya adalah peningkatan kualitas yang masif seiring waktu, namun kita bisa mengaplikasikannya ke dalam hidup pribadi kita untuk mengalahkan rasa malas. Inti dari Kaizen dalam konteks anti malas adalah menghancurkan hambatan psikologis untuk memulai. Daripada berkata, saya harus menulis laporan 50 halaman hari ini, yang membuat Anda ingin kembali tidur, ubahlah menjadi, saya akan menulis 50 kata pertama atau minimal 1 paragraf pembuka saja. Ini adalah teknik yang disebut 1 minute Kaizen. Lakukan tugas selama 1 menit pada waktu yang sama setiap hari. 1 menit tidak membutuhkan keberanian besar, tidak menakutkan, dan tidak menghabiskan banyak energi. Begitu Anda melewati 1 menit, inersia
hambatan awal sudah terlampaui. Seringkali Anda akan mendapati diri Anda bekerja selama 5, 10, atau 30 menit tanpa menyadarinya. Kaizen mengajarkan bahwa kemajuan 1% setiap hari itu jauh lebih berharga dan berkelanjutan daripada ambisi 100% yang berujung pada prokrastinasi total. Ini adalah cara yang elegan untuk memanipulasi otak Anda agar berpikir tugas itu mudah dan cepat, sehingga rasa malas kehilangan argumennya. Rahasia ketiga ini mungkin yang paling praktis dan berhubungan dengan lingkungan kerja. Rasa malas seringkali disalahartikan. Kadang-kadang kita tidak malas, tapi kita kelelahan karena pemborosan energi yang tidak perlu. Di Jepang, khususnya dalam sistem produksi Toyota, ada konsep yang sangat ditakuti, yaitu muda. Muda secara sederhana berarti pemborosan atau futilitas, segala sesuatu yang menggunakan sumber daya, waktu, tenaga, atau materi, tetapi tidak menambah nilai bagi produk akhir atau tujuan. Dalam kehidupan pribadi, muda inilah yang diam-diam menguras energi mental kita sebelum kita sempat memulai tugas yang sebenarnya tugas sepele seperti mencari file yang hilang, membersihkan kekacauan di meja, atau beralih-alih aplikasi tanpa fokus. Itu semua adalah muda. Ada 7 jenis muda yang bisa kita terjemahkan ke dalam produktivitas pribadi. Misalnya, muda dari gerakan. Ini adalah waktu yang Anda habiskan mencari pulpen atau mengecek notifikasi ponsel setiap 5 menit muda dari menunggu. Ini adalah waktu henti di mana Anda tidak bisa bekerja karena menunggu jawaban email atau menunggu mood datang. Orang Jepang fokus pada penghilangan muda untuk menciptakan alur kerja yang sangat mulus, sehingga ketika mereka duduk untuk bekerja, tidak ada hambatan. Meja yang bersih berarti tidak ada pemborosan gerakan. Dokumen digital yang terorganisir berarti tidak ada pemborosan waktu mencari. Muda juga bisa berbentuk overprocessing, yaitu terlalu banyak memperbaiki detail kecil yang tidak penting. Ini adalah saudara kandung dari perfeksionisme yang akhirnya memicu rasa malas karena Anda merasa tugas tersebut tidak akan pernah selesai. Dengan secara brutal mengidentifikasi dan menghilangkan muda dari rutinitas Anda membebaskan energi mental yang luar biasa, yang sebelumnya terbuang sia-sia, sehingga Anda punya kapasitas penuh untuk fokus pada pekerjaan yang bernilai. Ini adalah cara cerdas untuk menghilangkan argumen terlalu lelah untuk memulai dari otak Anda. Ini adalah filosofi yang paling indah dan paling ampuh untuk membunuh rasa malas yang lahir dari perfeksionisme. Kita tahu rasa malas seringkali adalah bentuk perlindungan diri. Kita tidak mulai menulis karena takut tulisan kita jelek. Kita tidak merekam video pertama karena takut suara kita aneh. Kita tidak meluncurkan bisnis kecil karena takut produknya tidak sempurna. Ini adalah prokrastinasi yang menyamar sebagai standar tinggi. Kita menunggu momen yang sempurna, alat yang sempurna, dan ide yang sempurna, dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Wabi-sabi adalah filosofi estetika Jepang yang mengajarkan tentang keindahan dalam ketidaksempurnaan, ketidaklengkapannya, dan sifatnya yang sementara, impermanence. Contoh paling nyata adalah kintsugi, seni memperbaiki tembikar yang pecah dengan pernis yang dicampur serbuk emas. Dalam kintsugi, retakan itu tidak disembunyikan. Sebaliknya, retakan tersebut dihias dengan emas, menjadikannya bagian dari sejarah, dan bahkan membuat benda itu lebih indah dan unik. Dalam pekerjaan kita, wabi-sabi berarti kita menerima bahwa draft pertama kita akan jelek, ide pertama kita akan mentah, dan hasil awal kita akan penuh kekurangan. Dan itu baik-baik saja. Justru retakan dan proses perbaikan itulah yang menambah nilai dan karakter wabi-sabi, memberikan Anda izin untuk meluncurkan version zero dari proyek Anda. Anda boleh memulai dengan messy dan berantakan karena Anda tahu proses perbaikan Kaizen akan datang setelahnya. Ini membalikkan logika, alih-alih menunggu kesempurnaan untuk memulai. Anda memulai sekarang juga, dan biarkan ketidaksempurnaan itu menjadi pemicu untuk perbaikan di masa depan. Dengan melepaskan tuntutan perfeksionisme yang melumpuhkan, Anda membebaskan diri dari beban mental terbesar yang memicu prokrastinasi. Jadi, teman-teman, kita sudah lihat bahwa melawan rasa malas ala Jepang itu bukan cuma soal memasang jam waker jam 5 pagi dan memaksakan diri. Itu adalah sebuah pendekatan filosofis yang holistik. 1.
Ikigai memberikan Anda tujuan sehingga rasa malas kehilangan daya tarik karena ada makna yang lebih besar. 2. Kaizen memberikan Anda cara memulai sehingga tugas besar tidak lagi menakutkan. Cukup lakukan 1 menit saja. 3. Muda memberikan Anda lingkungan yang bersih sehingga energi mental Anda tidak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak penting. 4. Wabi-sabi memberikan Anda izin untuk gagal tidak sempurna sehingga Anda berani memulai tanpa harus menunggu semuanya serba ideal. Kini tantangannya adalah memilih. Dari keempat rahasia ini, mana yang paling relevan dengan masalah Anda saat ini? Apakah Anda butuh ikigai karena Anda merasa hampa, atau kaizen karena Anda kesulitan memulai? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Konsep Jepang, mana yang akan Anda terapkan besok pagi? Mari kita jadikan kolom komentar ini tempat berbagi. Kaizen kecil kita hari ini. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa tercerahkan, subscribe agar tidak ketinggalan self-improvement hacks lainnya, dan share ke teman Anda yang sedang berjuang melawan rasa malas. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berproses.